Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi, salam dan bahagia. Kenalkan, saya Arifai SPD dari SMK Negeri 3 Tenggarong. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas modul 1.1 terkait dengan koneksi antar materi untuk program calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Daerah Nganjuk. Pertama-tama mohon izin untuk menggambarkan potensi diri saya dalam mendidik saat ini. Potensi diri saya gambarkan berdasarkan fungsi eskavator. Ini sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan juga, yaitu teknik alat berat. Di mana fungsi eskavator itu salah satunya adalah untuk menggali atau menggali tanah. Nah, kaitannya di sini adalah untuk menggali hal-hal positif yang ada di dalam diri peserta didik sesuai dengan kontraknya. Tentunya di sini ada kontrak alam dan kontrak zaman. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu adalah mengikis tebing. Kaitannya yaitu dengan mengikis tebing ini, mengikis hal-hal negatif dari dalam dirinya, ya bisa tumbuh dan berkembang menjadi peserta didik yang berbudi pekerti yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tugas eskavator atau fungsi eskavator itu sendiri adalah loading material. Kaitannya dengan saya sebagai pendidik, di sini fungsinya itu saya bisa mengangkat potensi-potensi peserta didik sesuai dengan kontraknya agar bisa mencapai tempat tujuannya atau cita-cita. Seperti itu gambaran potensi diri dalam mendidik berdasarkan fungsi eskavator. Kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara saya gambarkan seperti gambaran yang sudah saya susun. Yang pertama mungkin dari Bali, kata orang-orang bijak, tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Artinya setiap anak sudah memiliki kodrat dasar dari lahir, tinggal dituntun untuk ditumbuh kembangkan. Nah, di sini bukan hanya tugas pendidik, tetapi juga dari orang tua sebagai pendidikan pertama. Nah, selanjutnya, sekolah merupakan tempat untuk menumbuh kembangkan kodrat dasarnya. Di sini dituntun berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, guru harus bisa menuntun. Guru harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mempertimbangkan kodrat lahirnya atau potensi awalnya. Jangan sampai kalau bahasanya di SMK itu adalah salah jurusan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah dalam proses pembelajaran, suasana kelas sesuai dengan konteks sosial budaya. Ini saling berkaitan. Jadi, suasana kelas ataupun dalam proses pembelajaran itu harus sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah tersebut, serta proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jika semuanya ini berhasil kita munculkan di dalam proses pembelajaran, kemudian terjadi kolaborasi yang baik dengan orang tua, wali murid, dengan guru. Nah, goals-nya adalah peserta didik akan merasa bahagia dan akan tumbuh generasi-generasi yang berbudi pekerti yang baik sesuai dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Harapannya goals itulah yang akan kita capai. Refleksi. Saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya lakukan selama ini,
ataupun kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama ini. Jadi, saya semakin menyadari bahwa proses yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada peserta didik, sehingga belum mampu untuk menunjukkan peserta didik yang berbudi luhur, unggul, kreatif, dan produktif serta berwawasan lingkungan. Kemudian experience atau pengalaman. Nah, sebagai pendidik, saya jadi mengetahui pentingnya mengetahui dari kontrol dasar setiap peserta didik agar proses menuntunnya bisa lebih maksimal. Nah, kemudian pentingnya menyusun kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan segala aktivitas proses pembelajaran. Proses mendidik yang berpusat kepada peserta didik ternyata bukan lepas begitu saja, akan tetapi harus tetap dituntun sesuai dengan kodrat alam, zaman, serta dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, kemudian grand plan saya ke depannya, hal-hal yang saya capai, yang pertama adalah refleksi diri terhadap kekurangan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran praktik yang berpusat kepada peserta didik. Ketiga, menyusun strategi agar saya mampu membantu peserta didik untuk bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi, tugas kita sebagai guru bukan hanya untuk memotivasi siswa, tetapi membantu siswa agar siswa tersebut bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah pembelajaran praktik dengan menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat dasarnya atau passion. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membudayakan budi pekerti yang baik di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini adalah 5 grand plan saya yang ingin saya capai di 1 tahun ajaran di tahun 2024 dan tahun 2020. Proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah pembelajaran praktik yang saya lakukan dengan belajar kelompok. Sistemnya kebanyakan sistem kelompok. Di dalam prosesnya, setiap kelompok diberikan job desk yang berbeda-beda dan akan di-rolling di pertemuan berikutnya. Di dalam kelompok terdiri dari leader, co-leader, dan eksekutor atau anggota. Dalam prosesnya, leader terlebih dahulu diberikan arahan oleh guru dan nanti akan menjadi tutor sebaya untuk teman kelompoknya. Sementara tugas co-leader adalah mengatur pembagian job desk dan tugas masing-masing anggota dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan cara menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara bekerjasama, kolaborasi, saling menghargai, dan tentunya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ringkasnya, dalam misalkan contoh dalam proses pembelajaran saya adalah melakukan overhaul atau pembongkaran engine atau mesin. Jadi, saya sebagai guru akan memberikan arahan setiap leader setiap kelompok. Nah, kemudian memberikan buku panduan untuk selanjutnya diarahkan ke teman-temannya untuk melakukan suatu atau job desk pekerjaan. Nanti tentunya masing-masing leader akan mengontrol temannya dalam melakukan pekerjaan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti guru sudah melepas anak-anak praktik begitu saja. Tetap dipantau, ketika ada kesalahan-kesalahan maka akan langsung diberikan arahan, dituntun lagi. Karena kaitannya tentunya yang pertama adalah terkait dengan keselamatan kerja. Nah, implementasi contoh tugas atau job desk kelompok sesuai dengan kodrat zaman. Nah, ini saya pernah buat dalam bentuk video. Jadi tugasnya peserta didik itu adalah membuat proyek video yang menjelaskan terkait dengan suatu komponen yang dikemas dalam bentuk video. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lihat di link videonya ini di
sudah saya kopikan, nanti tinggal dibuka. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.